Dia, teman-teman sekalian, masuk Islam di tangan komandan yang bernama Musa bin Nusair. Beliau masuk Islam di tangannya komandan Musa bin Nusair, orang yang dikagumi kegagahannya, kebijaksanaannya, dan keberaniannya, teman-teman sekalian. Ketika beliau telah masuk Islam, ya, beliau mau masuk Islam, kemudian jalur atau jalan ke Andalusia ini beliau hadapi dengan seperti halnya manusia biasa. Ketika telah masuk Islam, dia belajar Islam, ya, dia sholat, dia puasa, melakukan rukun-rukun Islam, ya. Sampai-sampai pada waktu itu di ekspansi pasukan Islam ini keluar Jazirah Arab, bermula di masa Khulafaur Rasyidin, teman-teman sekalian. Dengan tujuan apa ekspansi dakwah ini ke luar negeri? Untuk menyebarluaskan Islam, untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh wilayah yang memungkinkan untuk dijangkau oleh umat Islam pada waktu itu. Teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, pasukan Islam, pasukan kaum muslimin juga berangkat menaklukkan kota Mesir pada waktu itu, sebelum mereka menaklukkan Andalusia, yang dimana penaklukan Mesir ini dibawa pimpinan oleh Panglima Amru Ibnul As. Pada waktu itu Mesir, ya, dikuasai oleh Romawi, Bizantium. Setelah masuk ke Mesir, mereka menuju ke arah Burqah. Lalu sampailah pasukan Islam ke Tripoli, atau sekarang ibu kota negara Libya. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, pasukan Islam juga membuka ekspansi dakwah ke negara Maroko dan sekitarnya. Di bawah komandan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Di dalam pasukan terdapat putra-putra sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat-semangat seperti itulah yang kita inginkan saat ini, teman-teman sekalian. Ya. Semangat-semangat itulah yang kita harapkan terhadap generasi-generasi kaum muslimin pada saat ini, yang tidak ditipu dayai oleh kemajuan-kemajuan teknologi. Ya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, masyarakat Spanyol meminta bantuan terhadap Musa bin Nusair ini, ya, terhadap Musa bin Nusair yang telah mengislamkan Tariq bin Ziyad tadi. Musa bin Nusair ini tidak langsung mengirimkan pasukannya ke Andalusia tersebut, tidak. Melainkan dia mengutus beberapa pasukan untuk meneliti kota tersebut. Jangan sampai mereka diperdayai atau ditipu daya. Ternyata setelah informasi-informasi yang ada, setelah informasinya sudah cukup, sudah bisa dipelajari, diambil kesimpulan, kemudianlah ini Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Ziyad pada waktu itu. Dia mengutus Tariq bin Ziyad ke sana dengan membawa pasukan, ya, kurang lebih 7.000 tentara. 7.000 tentara beliau mengutus Tariq bin Ziyad ini. Beliau lewat laut, ya, perjalanan lewat laut, dan semuanya semuanya pasukan-pasukan Tariq bin Ziyad ini berasal dari suku Barbar.
menyeberang Spanyol pada waktu itu tahun 711 Masehi, teman-teman sekalian. Kemudian dia mendarat di dekat Gunung Batu, ya, yang besar, yang mana gunung tersebut dikenal pada saat ini yaitu Gunung Gibraltar. Gunung Gibraltar, atau dalam bahasa Arab Jabal Torik atau Jabal Torik. Setelah berhasil mereka menyeberang ke daratan Spanyol, tiba-tiba Torik mengambil langkah hingga sampai kini membuat tercengang para ahli sejarah, ya. Torik membuat satu gebrakan terhadap pasukan-pasukannya. Torik menaiki ke gunung tersebut, kemudian beliau berpidato di atas gunung dan memberikan semangat terhadap tentara-tentaranya. Torik bin Ziyad berkata, Ayuhan nas, ainal mafar, kata Torik bin Ziyad. Wahai manusia, tidak ada lagi tempat pelarian kamu. Kapal-kapal sudah disuruh bakar sama Panglima Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad ketika sampai di Spanyol itu disuruh bakar kapal-kapalnya yang memuat 7.000 tentara tadi. Disuruh bakar. Kemudian dia menaiki itu di gunung. Kemudian dia bilang, Ayuhan nas, ainal mafar. Ainal mafar. Kemana tempat pelarian kamu sekarang saat ini? Apa? Kemudian Torik bin Ziyad melanjutkan pidatonya. Al-bahar min waraikum. Lautan itu berada di belakang kalian. Wa'adu amamakum. Dan musuh itu berada di depan kalian. Kira-kira kalau kita dihadapi dengan kondisi seperti ini, apa yang kita akan ambil? Apakah kita langsung berenang ke laut, kemudian kita kembali lagi ke negeri kita asal, ke negeri asal kita? Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Ketika Torik bin Ziyad menyemangati pasukannya, ya, mereka lebih berkobar. Kemudian Torik bin Ziyad melanjutkan pidatonya. Walaisa lakum wallahi illa sidqu wasabru. Kalian itu tidak memiliki apa-apa, sungguh demi Allah, kata Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad, ya. Kalian itu tidak memiliki apa-apa kecuali apa? Kecuali kebenaran dan kesabaran. Apakah mereka datang dengan kapal-kapal mereka itu membawa alat-alat perang yang sudah lengkap? Tidak, teman-teman sekalian. Ternyata mereka hanya membawa seadanya, hanya membawa pedang. Dan mereka akan menghadapi pasukan dari Raja Roderick ini yang sudah persiapkan, ya, bala tentara mereka itu dengan persiapan yang sangat matang. Nah, sekarang kalau kita pikir, ini hanya melawan pakai pedang, kemudian mau dilawan ini pakai basoka itu, kira-kira kita akan bagaimana? Kita akan berfrustasi? Tidak. Ternyata mereka itu lebih berkobar. Kata Torik bin Ziyad, kalian itu tidak memiliki bekal kecuali pedang, ya, dan tidak ada makanan kecuali kalian bisa taklukkan kota mereka. Disitulah semangat muncul yang berapi-api. Terjadilah peperangan, ya. Terjadilah peperangan selama 8 hari. Dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memenangkan pihak kaum muslimin dari bala tentara Raja Roderick pada waktu itu.
Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah yang kami sudah sebutkan tadi, ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Karena kisah-kisah tadi sangat membakar jiwa-jiwa kita, ya. Mengambil kesimpulan bahwasannya setiap sejarah yang terukir di bulan Ramadan itu merupakan prestasi yang gemilang. Sekarang kita sudah tidak ada peperangan lagi. Lantas sejarah apa yang akan kita lukiskan terhadap masa depan? Apa yang kita akan mau berikan terhadap Islam sehingga kita sudah dikatakan berkontribusi terhadap Islam? Apakah hanya dengan tidur-tidur? Apakah hanya dengan banyak bermain? Apakah hanya dengan banyak main game dan lain sebagainya? Apa yang kita sudah kontribusikan terhadap Islam? Itu coba tanyakan kepada diri kita. Kalau kita bisa, ya, bisa tahu diri kita, ya, kualitas diri kita, ternyata saya ini sudah begini, terus masih mau begini, saya mau dapat apa nanti? Kita butuh orang-orang untuk menyemangati diri-diri kita seperti Tariq bin Ziyad ini. Sekali berpidato, 7.000 pasukan langsung berkobar melawan tentara-tentara Raja Rodrik itu. Sehingga mereka bisa menang, teman-teman sekalian. Sekiranya dengan tidak berpidato tersebut, mungkin mereka sudah frustasi, sudah berenang kembali menuju negara mereka. Walaupun kapal-kapal sudah dibakar, ya, pasti mereka akan berenang walaupun hanya mati konyol di lautan. Tapi dengan semangat, ya, jiwa kepemimpinan seorang Tariq bin Ziyad ini, sampai-sampai mereka berkobar semangatnya. Bulan Ramadan, teman-teman, dalam keadaan puasa, dalam keadaan haus, lapar. Alhamdulillah kita saat ini, ya, puasa pertama kita masih lancar, ya. Alhamdulillah. Walaupun kita diserang penyakit yang sangat mendunia ini, corona. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya, ya, penyakit ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah salah satu kendala-kendala kita. Ini yang harus kita selesaikan, ini yang harus kita pecahkan. Apakah hanya dengan corona ini terus kita tidak bisa membuat sejarah baru untuk Islam di masa depan? Islam membutuhkan, ya, orang-orang yang bisa berkarya, yang bermanfaat untuk generasi berikutnya. Dan itu bukan hanya ada di tangan para ustadz-ustadz. Tidak, teman-teman sekalian. Itu semua ada di pundak-pundak kita. Bagaimana kita ingin memajukan Islam? Berpikirlah dari sekarang. Apa yang harus saya kontribusikan terhadap Islam? Apa yang sudah kita kontribusikan terhadap Islam? Apakah saya sudah benar-benar membela agama Islam ketika dihina? Apakah saya sudah benar-benar, ya, membela Nabi Muhammad ketika dihina? Tanyakan seperti itu pada diri-diri kalian. Seperti itulah pertempuran kita saat ini. Kita tidak lagi bertempur dengan pedang. Ya, walaupun itu akan terjadi di akhir zaman nanti. Memang akan terjadi. Tapi saat ini yang harus kalian lakukan adalah melawan hawa nafsu kita dulu. Melawan ego kita masing-masing. Melawan, ya, apa yang harus kita lawan terhadap diri kita. Karena lawan yang sesungguhnya adalah diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Kita tidak butuh cari lawan seperti mereka-mereka yang telah terukir di sejarah ini. Ada kaum Quraisy dan kaum muslimin. Tidak. Kaum muslimin pada waktu itu ditarbiyah langsung oleh Rasulullah SAW. Dibina langsung oleh Rasulullah SAW
Makanya kualitas iman mereka itu sangat terjaga. Dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu salah satu trik yang terbaik untuk menjaga kualitas keimanan kita. Jangan kita menganggap ini sudah imannya merayap, baru tidak mau kumpul-kumpul dengan teman-teman yang soleh. Apa yang kita mau sembahkan untuk Islam? Apa yang kita mau kontribusikan untuk Islam? Seperti itu ya teman-teman sekalian. Kita harus menjaga kualitas keimanan kita agar supaya kita tetap berkarya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah perjalanan seorang panglima Tariq bin Ziyad ini hanya berhenti ketika dia menaklukkan kota Andalusia? Pertanyaan seperti itu kan? Ternyata ketika beliau telah menduduki kota Andalusia, beliau tetap terus bergerak maju untuk menyebar luaskan Islam sampai ke penjuru dunia. Beliau terus bergerak menuju ke utara hingga berhasil menaklukkan Castilla, Aragon, dan Catalonia atau Barcelona saat ini. Di Barcelona itu pernah diduduki oleh Tariq bin Ziyad, teman-teman sekalian. Kita yang mengaku fans-fans berat Barcelona itu dulunya diduduki oleh kaum muslimin. Seharusnya kita bangga sebagai umat Islam. Peradaban yang terbesar yang pertama ada di bangsa Eropa, di benua Eropa itu terdapat di kota Spanyol, teman sekalian. Cuman kita belum tahu sejarah. Inilah yang kita butuhkan. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mempelajari. Sejarah itu tidak perlu dipertanyakan. Sejarah itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi sejarah itu perlu diulang-ulangi. Sejarah itu perlu diulang-ulangi supaya membekas betul di hati kita, di pikiran kita. Sehingga setiap yang membekas itu mengeluarkan faedah-faedah yang bermanfaat di kehidupan kita. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bulan Ramadan, ya, bagi kesimpulan, bulan Ramadan itu bulan yang penuh sejarah. Kita tarik dari tahun Hijriah yang paling kecil, dari tahun 2 Hijriah sampai tahun sekian ya, tahun berapa itu kira-kira ketika tahun 658 kalau dalam materi kami, yaitu penaklukan pertempuran Ainun Jalut itu. Kalau kita tarik itu hanya berselang berapa sekian tahun saja. Mereka kaum muslimin sudah bergerak lagi untuk meluaskan ekspansi dakwah Islam ini. Jadi kita jangan bermalas-malasan ya teman-teman sekalian. Bulan Ramadan bukan alasan kita untuk banyak berleha-leha, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang memang sangat-sangat untuk membakar semangat kita. Mulai dari banyak-banyak membaca Al-Quran, mulai dari banyak-banyak bersedekah, mulai dari banyak-banyak kebaikan-kebaikan amal saleh yang lainnya. Ya. Jangan kita hanya terfokuskan di hanya satu kebaikan saja. Kalau bisa kita banyak semua ya, kegiatan amal soleh itu raup semuanya di bulan Ramadan. Sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Jangan hanya menunggu mau tadarus ketika malam habis tarawih. Ya, tadarus di rumah. Jangan hanya menunggu habis tarawih baru mau tadarus. Ya. Para ulama terdahulu itu menyelesaikan pembacaan Al-Quran itu ada yang hanya 1 minggu, 30 juz 1 minggu. Ada yang hanya 5 hari, ada yang hanya 4 hari. Itulah mereka. Apakah mereka tidak ada pekerjaan lain?
Tidak, mereka sama seperti kita, ada pekerjaan lain, tapi mereka memang betul-betul fokus untuk membaca Al-Quran ketika datang bulan suci Ramadan. Seperti itulah teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup dari materi kita pagi ini, kami mau ingatkan terlebih khusus pada diri kami bahwasannya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk yang bermalas-malasan, ya. Bukan untuk bulan yang bermalas-malasan, tapi bulan untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Bulan jihad kita yaitu bulan Ramadan. Jihad apa? Jihad melawan diri kita sendiri, kemudian jihad melawan orang lain. Seperti itulah persepsi kata jihad saat ini, ya. Orang-orang selalu salah berpikiran jihad harus dengan pertempuran medan perang. Salah, ya. Bukan seperti itu. Jihad saat ini adalah jihad melawan diri kalian masing-masing. Karena kita saat ini mungkin sudah sedikit, ya, yang memahami hal-hal seperti itu. Itulah perlunya kita saling mengingatkan, saling menasehati. Karena memang asalnya Islam itu agama nasihat. Islam itu asalnya agama nasihat. Kata Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah, ya. Kulna liman lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, kata Rasulullah SAW. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah sebuah nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Untuk lillah. Untuk siapa lagi? Kitabillah, kitab-kitab Allah. Seperti itulah teman-teman sekalian. Jangan kita merasakan bahwasanya kita sudah tidak membutuhkan nasihat. Nasihat-nasihat ini ketika kita masuk dalam hati kita, ya, berkena dengan hati kita, itu merupakan awal langkah kebaikan kita di masa yang akan datang. Jadi kami harap, ya, teman-teman sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, untuk marilah sama-sama kita bermujahadah di bulan Ramadan ini. Kita sudah lihat tadi beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Mereka umat-umat terdahulu itu sama juga seperti kita, ya. Umat-umat para salafus saleh itu sama juga seperti kita. Makan nasi, badan kecil, puasa juga. Tapi yang bedakan mereka itu mereka berperang siang hari, dan kita siang hari saat ini tidur. Nah, kan? Itu bedanya kita. Jadi kalau bisa kita mari sama-sama kita untuk bermujahadah, sama-sama membaca Al-Quran, menyelesaikan, menuntaskan bacaan-bacaan kita yang masih belum bisa lancar membaca. Usahakan 1 minggu kita sudah bisa, 1 pekan saya sudah bisa lancar baca Al-Quran. Kemudian niatkan di pekan kedua sudah bisa hatamkan Al-Quran. Pekan ketiga sudah bisa menghafalkan, dan pekan keempat sudah bisa mengamalkannya Al-Quran. Jadi sebelum habis Ramadan, kita usahakan kita sudah mengamalkan beberapa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sudah mendakwahkannya, ya. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah SAW. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat saja. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena ini juga merupakan, ya, Ramadan yang pertama. Jadi jangan jangan bersedih-sedih, ya. Kita harusnya datang dengan semangat. Dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kita harus lebih semangat daripada orang-orang yang terdahulu yang telah disebutkan di kertas-kertas sejarah tadi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.